Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahrani Tabibur dari kelompok 12. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi sasaran indikator capaian kinerja, faktor, resiko masalah gizi. Sasaran indikator. Indikator gizi dan kesehatan adalah parameter yang digunakan untuk mengukur status gizi dan kesehatan individu atau kelompok yang dapat berupa angka, persentase, atau skor yang diperoleh dari pengukuran antropometri, biokimia, dan klinis. Yang pertama, indikator status gizi. Ada antropometri, biokimia, dan klinis. Yang kedua, indikator kesehatan terkait gizi, seperti angka kematian bayi dan balita, prevalensi penyakit infeksi, cakupan imunisasi, dan praktik pemberian ASI eksklusif. Capaian atau kinerja. Yang pertama, pengukuran capaian. Pengukuran capaian melibatkan perbandingan nilai indikator yang diukur dengan target yang ditetapkan atau dengan nilai baseline. A. Perbandingan data baseline dan inline. Contohnya, data baseline itu prevalensi anemia pada ibu hamil 40% pada tahun 2020. Sedangkan inline, prevalensi anemia pada ibu hamil sekitar 25% pada tahun 2022. B. Analisis temporal indikator. Metode ini menganalisis perubahan dari waktu ke waktu, biasanya menggunakan data dari beberapa titik waktu. Contohnya, prevalensi stunting pada balita di Indonesia. Pada tahun 2013, 37,2%, pada tahun 2018, 30,8%, dan pada tahun 2021, 24,4%. Kedua, interpretasi capaian. Interpretasi capaian melibatkan analisis kontekstual dan penilaian terhadap signifikan perubahan yang diamati. A. Analisis faktor kontekstual. Contohnya, peningkatan akses air bersih dan sanitasi perubahan kondisi ekonomi yang dipengaruhi ketahanan pangan rumah tangga. B. Penilaian efektivitas program. Contohnya, menggunakan desain evaluasi eksperimental untuk membandingkan perubahan indikator wilayah intervensi dan wilayah kontrol. C. Identifikasi kesenjangan dan area perbaikan. Contohnya, menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil menjadi 15% dan capaiannya 22%. Analisis kesenjangan. Yang pertama, cakupan suplemen tablet besi masih rendah. Yang kedua, kepatuhan konsumen tablet besi rendah. Faktor resiko masalah gizi. Yang pertama, faktor individu. Ada usia dan jenis kelamin. Faktor usia, gizi bervariasi sepanjang siklus hidup dengan periode kritis seperti 100 hari pertama kehidupan. Jenis kelamin, perbedaan fisiologis antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi kebutuhan gizi. Yang kedua, faktor rumah tangga. Ada keamanan pangan dan pola konsumsi makanan. Keamanan pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pola konsumsi makanan, kebiasaan makanan, preferensi makanan, dan praktik penyiapan makanan dalam rumah tangga. Yang ketiga, faktor lingkungan. Ada keamanan pangan dan pola konsumsi makanan. Keamanan pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pola konsumsi makanan, kebiasaan makanan, preferensi makanan, dan praktik penyiapan makanan dalam rumah tangga.